Halo dan selamat datang ke video presentasi saya mengenai pengenalan pH dengan alat sistem stabilisator otomatis yang berfungsi untuk mengendalikan pH tanah pada lahan pertanian menggunakan IoT dan juga AI. Perkenalkan sebelumnya, saya dari kelompok 11 TTKI yang beranggotakan saya, Endra Restasi Tepu dengan NIM belakang 053, Naira Yuska Fayaza dengan NIM belakang 005, Zaki Hanif dengan NIM belakang 014, dan juga Mincan Arthur Sitorus yang berNIM belakang 038. Nah, pertama, latar belakang. Mengapa perlu adanya alat yang telah kami buat ini dari makalah? Nah, pertama, pH tanah. pH tanah ini menjadi salah satu faktor utama dalam kesuburan tanaman. Kenapa pH tanah sangat bergantung menjadi dalam kesuburan tumbuhan? Itu dikarenakan kinerja dan juga unsur hara yang ada pada tanah itu sangat dipengaruhi oleh pH. Jika pH terlalu asam, hal tersebut akan berdampak kepada unsur-unsur hara tersebut dan juga mikroorganismenya. Selanjutnya, pH tanah juga menjadi indikator apakah pada tanah tersebut itu sehat atau tidak sehat, dikarenakan pH yang tidak teratur itu akan menyebabkan tanah menjadi rusak. Nah, selanjutnya tadi seperti yang saya katakan, kebutuhan tanaman seperti unsur hara mikro itu dipengaruhi oleh pH tanah. Dan terakhir, kami rasa dibutuhkan otomatisasi pertanian menjadi batu loncatan yang penting. Nah, sebelum memasuki penjelasan mengenai alat yang telah kami buat, teori dasar. Nah, teori yang berhubungan dengan praktik alat pengaturan pH tanah ini ada 4, yaitu fluktuasi pH tanah, dampak fluktuasi pH tanah, dan sistem alat stabilisator otomatis, dan juga kendala alat otomatis. Nah, fluktuasi pH tanah ini pada dasarnya adalah peningkatan atau penurunan pH tanah yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan ketidakstabilan pada tanah yang menyebabkan unsur hara menjadi terlalu encer seperti fosfor, aluminium, dan juga mangan yang menjadi hal yang beracun bagi tumbuhan, atau menjadi terlalu basah sehingga zat seperti Fe, Cu ini menjadi sangat susah untuk encer di tanah dan malah justru membuat tanaman kekurangan unsur hara tersebut. Nah, dampak fluktuasi pH tanah itu tuh menyebabkan tumbuhan menjadi bisa saja mati atau lebih gampang sakit. Bahkan juga yang seperti saya bilang tadi, mikroorganisme menjadi tidak stabil dan juga unsur-unsur hara menjadi tidak dapat ditemukan atau malah justru kebanyakan pada tumbuhan tersebut. Nah, maka dibutuhkan sistem alat stabilisator otomatis yang digunakan untuk mengatur pH tanah sehingga dapat stabil setiap waktu dan tumbuhan dapat hidup dengan baik. Nah, kendala alat otomatis menjadi teori dasar dikarenakan banyak hal yang berhubungan dengan alat otomasi yang akan mempengaruhi kinerja petani karena dibutuhkan sebuah pelatihan dan juga penjelasan lebih lanjut mengenai alat tersebut. Nah, permasalahan utama kami yaitu fluktuasi pH tanah menurunkan kesuburan tanah seperti yang saya jelaskan tadi, bahan organik yang tanah yang berubah-ubah, aluminium, mangan, dan juga fosfor yang jadi terlalu encer karena asam, CuZn, dan juga Fe yang sulit diserap karena tidak larut pada tanah jadinya. Nah, permasalahan juga jadi tanaman tuh mengalami stres seperti manusia dan juga mikroorganisme lainnya terganggu. Bisa aja denitrifikasi yang malah justru meningkat banget sehingga menurunkan kadar kualitas tanah atau juga kayak dekomposisi yang meningkatkan banyak racun jadinya dalam tanah. Dan yang terakhir tuh penyakit pada tanaman akan meningkat dikarenakan kesehatan tanaman jadi tidak stabil. Nah, jadi tujuan kami dari pembuatan stabil pH ini telah menstabilkan pH tanah pastinya. Yang kedua itu mendeteksi pH otomatis dengan respons cepat dengan menggunakan sistem timbal balik nantinya. Nah, yang ketiga juga efisien dalam hal energi dan juga mudah digunakan dikarenakan komponen yang kami gunakan itu cukup efisien dalam energi. Nah, maka solusinya dari tujuan tersebut dibuatlah alat otomatis berbasis sensor dan juga microcontroller. Nah, jadi komponen yang kami gunakan di sini ada 4 komponen utama, yaitu microcontroller SP32 yang berhubungan dengan IoT. IoT adalah intinya dia akan terhubung dengan internet melalui koneksi WiFi. Yang pertama sensor kelembapan L69 yang menjadi pengganti sensor pH dikarenakan keterbatasan alat yang digunakan. Yang ketiga panel surya beserta controller. Ini untuk mendapatkan energi dan dihubungkan dengan sebuah aki agar baterai tersebut dapat menghidupkan microcontroller ESP32 dan juga alat input-output seperti sensor kelembatan juga aktuator pompa. Aktuator pompa ini akan menarik zat-zat seperti sulfur dan juga kapur agar dapat mempertahankan pH tanah. Nah, tahapannya pertama ada perakitan alat. Alat ini akan dimasukkan dalam sebuah box dan materialnya ditentukan agar dapat bertahan di kondisi lapangan yang misalkan hujan atau panas sehingga dapat berfungsi dengan baik. Nah, alat perlu dikalibrasi agar pH-nya itu
bisa stabil dan juga nilainya itu bisa diverifikasi. Dan terakhir tinggal pengukuran pH tanah yang akan dihubungkan langsung ke IoT ini dan juga akan diintegrasikan dengan AI. Nah, datanya berdasarkan pengujian, hasil uji laboratorium, dan juga hasil uji pada lapangan. Pada hasil uji laboratorium, sistem bisa mengukur pH tanah dengan akurasi error sekitar 0,05 pH yang menggunakan pendekatan sensor kelembapan yang dikalibrasi terhadap kisaran pH. Nah, dan selanjutnya pada tahap uji lapangan itu dilakukan dalam simulasi media tanaman pot di lingkungan yang terbuka dan diperoleh hasil bahwa fluktuasi pH tanah ini berkurang hingga 40-50% dibandingkan kontrol dalam penggunaan alat. Selama masa pengujian pH tanah mampu dipertahankan pada sekitar 6 hingga 7,2 dan itu adalah kisaran normal dan bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kendala dan solusi yang kami dapatkan pertama ada kendala teknis, yaitu sensor masih sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan sehingga terjadi kendala tersebut. Yang kedua ada kalibrasi sensor secara berkala dan menjadi kebutuhan yang signifikan sehingga dapat cukup mengganggu dalam proses penggunaan alatnya. Yang ketiga itu adalah keterbatasan sumber daya energi dikarenakan panel surya yang terbatas dan sumber cahayanya dan baterai bisa habis jika tidak terisi dengan penuh dari panel suryanya atau dari sumber energi lain. Dan terakhir ada produksi yang tergolong mahal dikarenakan alat-alat yang cukup mahal. Yang kedua ada kendala non teknis yaitu adaptasi petani dengan teknologi baru dan diperlukannya pelatihan dan dukungan eksternal untuk terwujudnya pertanian yang terikat dengan teknologi. Nah, solusi dari kendala tersebut adalah penggunaan material yang dapat tahan cuaca seperti yang sudah saya bilang tadi di kendala yang teknis pertama. Lalu ada peningkatan efisiensi energi dengan manajemen daya cerdas yang berhubungan dengan integrasi AI yang telah saya sebutkan. Nah, yang ketiga, dukungan eksternal berupa program pelatihan dan juga sosialisasi agar petani dapat mengoperasikan alat dengan baik. Dan terakhir adalah subsidi atau bantuan alat pertanian, sehingga dengan adanya mengetahui pH tanah ini, tanah yang subur dan juga dapat dilakukan, alat pertanian ini akan membantu dalam proses pertumbuhan tanaman yang akan ditanam. Simpulannya, faktor utama penyebab fluktuasi itu adalah faktor utama penyebab fluktuasi pH tanah itu adalah pupuk nitrogen yang berlebihan. Nah, curah hujan yang tinggi dan juga aktivitas mikroorganisme. Hal-hal itu menyebabkan fluktuasi pH tanah menjadi meningkat dan menghasilkan peningkatan pH tanah di asam ataupun basa. Yang kedua, kesimpulannya adalah sistem stabil pH itu bekerja dengan prinsip umpan balik antara sensor pH dan juga aktuator dalam menjaga kestabilan pH tanah. Jadi, si sensor pH yang ngasih informasi ke mikrokontroller memberikan output ke aktuator sehingga aktuator ini mengeluarkan zat untuk menstabilkan pH tanah. Dan terakhir sistem efektif dalam mempertahankan pH pada rentang optimal yaitu 5,5 sampai 7,5. Dan ini tuh menghasilkan peningkatan kesehatan tanaman dan juga mengurangi fluktuasi pH tanah secara signifikan. Nah, saran untuk alat ini adalah pertama meningkatkan akurasi sensor dikarenakan sensor belum akurat secara sepenuhnya. Yang kedua mengintegrasikan aktuator penyemprot otomatis. Nah, dikarenakan pada produk akhir itu tuh aktuatornya belum terpasang sehingga disarankan untuk mengintegrasikan aktuator penyemprot yang otomatis. Ketiga, penguatan rangka fisik dan juga proteksi cuaca dikarenakan bahan yang digunakan harus lebih bisa menahan cuaca seperti hujan dan juga panas yang sangat berlebih. Yang keempat, mengoptimasikan konsumsi energi. Di sini maksudnya mengoptimasikan konsumsi energi dikarenakan kan menggunakan panel surya, sehingga berarti energinya perlu dipertahankan agar mencukupi dari sinar matahari saja. Yang kelima, mengembangkan aplikasi dan antarmuka pengguna yang nyaman sehingga dapat digunakan oleh petani dengan baik. Yang keenam, melatih dan mengedukasi pengguna agar dapat mengoperasikan dengan baik. Dan terakhir, dukungan kebijakan dan subsidi untuk otomatisasi pertanian. Sekian dan presentasi saya, terima kasih.